Hai adik-adik, kita bertemu lagi di Musa bagian 14. Saat ini kita mau memuji Tuhan bersama dengan teman kita, Ael. Silahkan Ael. Hai, siarkanlah gunung di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Kai waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Pala sangat takut ketika mendengar nyanyian bola surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Terima kasih Ael, terus semangat memuji Tuhan ya. Tuhan memberkati. Kuis dulu yuk adik-adik. Apa tulah ke-8 yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir? Iya betul, belalang. Banyak sekali belalang memenuhi tanah Mesir, memakan habis semua tumbuh-tumbuhan di padang. Kemudian apa yang dilakukan Firaun? Iya, Firaun minta supaya Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan belalang-belalang itu dari tanah Mesir. Setelah Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan? Ya, benar. Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satupun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Apakah Firaun kemudian membiarkan bangsa Israel pergi? No. Sekali lagi, Firaun masih berkeras hati. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ceritanya. Adik-adik boleh membuka di Keluaran 10 ayat 21 sampai 11 ayat 10. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang mengajari kami sehingga kami bisa mengerti. Dan mampukanlah kami melakukannya di dalam hidup kami. Amin. Karena Firaun masih berkeras hati, maka Tuhan berkata kepada Musa
Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa dan berkata, "Pergilah, beribadahlah pada Tuhan. Hanya kambing dombamu, lembu sapimu harus ditinggalkan. Anak-anak bolehlah turut bersama kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelian dan korban bakaran harus engkau berikan pada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan. Dan juga ternak kami harus ikut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan." Tetapi Firaun tidak mau membiarkan mereka pergi. Firaun berkata kepada Musa, "Pergi daripadaku, awas engkau. Jangan melihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku lagi, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi." Itulah adik-adik tulah ke-9 yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, yaitu gelap gulita. Kemudian Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu Firaun akan membiarkan bangsa Israel pergi dari sana. Tuhan juga menyuruh bangsa Israel untuk meminta kepada tetangganya, laki-laki dan perempuan, barang-barang emas dan perak untuk dibawa sebagai bekal mereka. Tuhan pun membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Pada pertemuan terakhir Firaun dengan Musa pada saat itu, Musa sudah memberitahukan adik-adik pada Firaun tentang tulah ke-10. Kemudian Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Rasanya kita gemas ya dengan Firaun yang terus berkeras hati. Tetapi adik-adik, memang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan tahu kapan Dia harus melakukan ini, melakukan itu untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan juga tahu kapan Firaun akan mulai mendengarkan Tuhan. Kadang-kadang kita juga gemas ya terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain. Dan walaupun kita sudah mendoakan orang itu, tapi tetap saja dia belum berubah. Tetap tekunlah kita berdoa, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nanti Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya. Mungkin kita juga berdoa untuk satu keadaan yang tidak berubah, keadaan yang gak enak. Tapi kita juga tetap bertekun, karena Tuhan punya waktu yang terbaik juga. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Nah, kita tunggu cerita selanjutnya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk keadaan dunia ini, di mana COVID masih merajalela. Tuhan tolonglah supaya Engkau memulihkan, menjamah, menyembuhkan orang-orang yang kena COVID. Juga Engkau memberikan perlindungan kepada kami semua melalui vaksin yang mulai dibagikan kepada masyarakat. Berkati juga pemerintah di dalam menanggulangi setiap masalah dalam negara ini. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, teman-teman kami, semuanya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.